Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, Saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, Saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Jadi kepada 3 tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para tersangka kemudian kami lakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak hari ini terhitung tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026. Terhadap Saudara DR dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung KPK C1 dan terhadap Saudara WR serta Saudara L dilakukan penahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya bahwa pada bulan Agustus 2018 terdapat Head of Agreement tentang digitalisasi SPBU. Jadi ini awal terbentuknya proyek ini, itu nilai maksimal saat itu ditetapkan sebesar 3,6 triliun atau 15,25 ribu per liter. Jadi ini kontrak induknya, kontrak induk yang disepakati oleh SPBU di Pertamina yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan PT Telkom. Jadi kontraknya menggunakan kontrak induk sampai maksimal selama 5 tahun itu sebesar 3,6 triliun atau 15,25 per liter. Ini ditandatangani oleh Saudara MK selaku Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina tahun 2018 sampai 2020 dan Saudara DR selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengadaan di PT Telkom, pada September 2018, Saudara DR bertemu dengan sejumlah vendor pengadaan digitalisasi SPBU terkait kebutuhan Electronic Data Capture atau EDC yang dapat memfasilitasi pembayaran secara non-tunai dan automatic tank gauge atau alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki di masing-masing SPBU secara otomatis yang kemudian itu tersambung dengan informasi ke data center di Pertamina. Untuk pengadaan edisi, diketahui terdapat 2 kandidat penyedia yaitu PT PCS dan PT ASK. Yang mana Saudara DR secara tidak langsung mengarahkan agar pengadaan edisi dilakukan oleh PT ASK. Namun demikian PT PCS selaku PT PCS melalui Saudara EL selaku pemilik dan sekaligus mantan pegawai PT Telkom diduga lebih dahulu melakukan pengkondisian dengan cara melobi para pihak direksi PT Telkom dan anak perusahaan agar PT PCS ditunjuk sebagai vendor penyedia edisi. Selanjutnya melalui arahan Saudara WER selaku SGM Procurement PT Telkom, Saudara L memberikan fee sekitar 2 miliar kepada PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor sehingga PT PCS
kemudian menjadi satu-satunya penyedia alat edisi. Sementara itu untuk pengadaan ATG, tadi Automatic Tank Gauge, Saudara DR mengarahkan WER agar menunjuk PT SGP sebagai penyedia ATG dengan memberikan kartu nama Saudara LJ, ini selaku Direktur PT SGP. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018, Saudara DR menyampaikan nota dinas mengenai nota justifikasi kebutuhan investasi digitalisasi SPBU Pertamina, yang dalam nota tersebut menetapkan ruang lingkup proyek yang meliputi digitalisasi 5.518 SPBU. Terdiri atas pemasangan ATG, ini rincian lingkup proyeknya, kemudian personal komputer, point of sales, system and forecast controller, dan electronic data capture atau EDC, termasuk penyediaan dashboard berbasis cloud, serta jaringan konektivitas. Ini ruang lingkup yang proyek yang sudah disiapkan oleh SPBU Pertamina dengan Telkom. Sementara target implementasi ditetapkan sebanyak 1.200 SPBU pada 2018 dan 4.318 SPBU pada 2019 dengan nilai investasi sekitar 1,76 triliun dan biaya operasional sekitar 737,28 miliar. Dalam pelaksanaannya, PT Telkom menunjuk PT SCC sebagai sistem integrator dengan melibatkan sejumlah anak perusahaan PT Telkom sendiri, antara lain PT PI, PT TAS, PT TST, PT FN, PT MT, dan PT SSI. Ini semua adalah anak perusahaan PT Telkom. Namun demikian, guna melaksanakan proyek tersebut, Saudara DR bersama WR diduga secara melawan hukum melakukan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan Telkomsel tadi, beberapa yang tadi disebutkan, sebagai pelaksana pengadaan, meskipun kenyataannya ya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas selaku distributor perangkat digitalisasi SPBU. Selanjutnya atas perintah Saudara DR melalui WER, anak-anak perusahaan tersebut diarahkan untuk menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaannya hanya sekedar formalitas belaka. PT PINS kemudian menunjuk PT PCS sebagai vendor pengadaan edisi. Nah, ini yang kemudian Saudara EL yang sekaligus tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pemilik PT PCS untuk vendor pengadaan edisi yang sudah dikondisikan. Sedangkan PT SCC menunjuk PT SGP selaku vendor pengadaan ATG. Kemudian setelah PT SGP ditetapkan sebagai penyedia ATG, Saudara DR diduga menerima pinjaman uang sebesar 2 miliar dari komisaris PT SGP. Sementara pada tahap pelaksanaan pengadaan edisi, Saudara EL kemudian diduga mengganti perangkat edisi merek PEX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah dari yang sudah ditentukan di awal. Agar perubahan tersebut disetujui, Saudara L juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS. Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,75 miliar pada pengadaan ATG, serta 128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan edisi PEX A920
dan ada total loss sebesar 105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi. Sementara akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3-5 tingkat yang total menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 322,18 miliar. Ini sudah kami terima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya dari teman-teman di BPK. Bahwa proyek digitalisasi SPBU sejatinya ini digagas sebagai solusi strategis untuk memantau rantaian pasokan secara lebih akurat dan berdasarkan data real time, sehingga program ini sebetulnya menjadi upaya untuk memastikan agar tidak terjadi kebocoran distribusi dan memastikan bahan bakar minyak atau BBM, khususnya subsidi disalurkan secara optimal serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun kejadian ini menjadi ironi karena terjadi pada program digitalisasi yang sebenarnya tujuannya adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas program. KPK tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap keputusan bisnis dan kebijakan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi prinsip-prinsip good corporate government agar setiap proses dan tata kelola bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya kejadian ini juga tentunya juga melanggar core value yang selama ini dipegang oleh BUMN, yaitu berakhlak. Hingga kita tentunya juga sambil mengingatkan bahwa agar proyek-proyek serupa juga tidak terjadi kembali. Bahwa setiap bentuk korupsi, inefisiensi ataupun praktik penyalahgunaan lainnya di dalam tubuh BUMN, terutama di sektor migas, nantinya juga akan berimbas pada kebocoran anggaran yang nilainya tidak kecil sehingga menjadi beban besar bagi keuangan negara. Oleh karena itu, KPK meyakini bahwa pengusutan tuntas atas segala praktek-praktek korupsi yang terjadi di sektor energi bukan sekedar penegakan hukum semata, tapi sebagai langkah krusial untuk membenahi rantai distribusi energi nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk konstruksi perkara dalam proyek tindak pidana korupsi proyek pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 sampai dengan 2023. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan mulai hari ini pertanggal 4 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2026 terhadap tersangka saudara DR, WER, dan EL. Baik, rekan-rekan jurnalis, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama khusus terkait dengan perkara ini, kami persilakan. Tidak ada, cukup jelas semuanya. Baik, kita masuk ke sesi kedua. Mas Mario, oke, silakan. Ya, makasih atas waktu dan kesempatannya Pak Dirdik dan Pak Jubir. Ya, saya ingin ini aja, ini kayaknya kasus sudah sempat berapa kali disampaikan mungkin terkait pengantar, tapi saya sempat menanyakan hal ini. Terkait ini kan program awalnya itu Pak Jokowi dulu ya, bahwa pembayaran pengadaan digitalisasi di 5.000 sekian itu dibayarkan awalnya dengan membayar per liter dari Pertalite yang disubsidi kalau nggak salah. Nah kan kemudian dari pengembangan kasus digitalisasi muncullah pengembangan kasus yang rekan saya tanyakan pengembangannya ke edisi BRI, EDC BRI. Nah dalam prosesnya mungkin juga tentu ada pengembangan yang lain. Ya saya jadi ingin menanyakan hal yang global saja secara teknis, karena ini
sudah beberapa kali, saya rasa sudah cukup jelas. Malah sebelumnya saya ngerangkai bahasa saya, kalau bicara soal pengadaan mau di telekomunikasi, di awal-awal 2000 atau 90 itu udah dikenal namanya BTS, Bambang Trenggono Satar. Ya, ini kan semua proyek itu mereka yang atur. Sampai saya membahas soal 2 kasus tadi. Pertama digitalisasi yang kemudian muncul pengembangan terhadap EDC, BRI, dan kemudian masih dalam rangkaian aktor yang sama, ya mungkin pengembangannya ke Telkomsel. Terkait OTP, bahkan OTP ini lebih gila dugaan korupsinya. Orang dibilang OTP, sekali OTP itu berasa nggak disedot 2.500 atau 3.000. Dan dugaannya ini hingga 3 triliun lebih. Nah ini lebih dahsyat dugaan korupsinya ketimbang 2 tadi pengadaan EDC. Atau bahkan terkait dugaan korupsi notifikasi dari pengembangan dari Telkom ini. Bahkan kemarin putusan MK itu jelas-jelas mengatakan bahwa pulsa itu tidak boleh dihanguskan secara sepihak. Nah lalu selama ini hangusnya itu kemana? Kalau saya beli 1 paket itu sebulan 200.000, ternyata paket saya baru kepake dari 200 giga, baru kepake 90 giga, 120 giganya kemana? Sama pertanyaannya seperti, ini kan logika yang dibalik-balik. Seperti kasus PLN. Negara misalkan mensubsidi rakyat. Sementara teknis di lapangannya, kita bayar dulu di muka 7 juta sekian, baru ditarik tiang dan kabel. Artinya rakyat yang mensubsidi negara. Logikanya jangan dibalik. Sama seperti pengodaan tadi. Nah ini kira-kira KPK sudah akan mengembangkan kasus ini ke sana tidak? Misalkan ke OTP, notifikasi, ataupun tadi putusan MK yang jelas-jelas memiliki dasar konstitusi. MK konstitusi loh. Nah ini KPK akan mengarah ke sana nggak? Saya rasa ada penyelidikan yang mengarah kepada tadi. Dugaan tadi yang namanya OTP ataupun notifikasi kasus ini. Itu aja dulu, makasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Informasi sekaligus pertanyaannya terkait dengan peluang KPK untuk melakukan pengembangan perkara ini. Apakah ada? Satu saja, teman-teman. Cukup, nggak ada? Wah, semuanya sudah terwakili sama Mas Mario. Silakan, Pak Dirdik. Baik, terima kasih Mas Budi. Bang Mario ya. Jadi kami respon bahwa terhadap perkara digitalisasi SPBU Pertamina ini memang menjadi tonggak awal pengembangan perkara-perkara lain muncul dari proses penanganan penyidikan perkara ini. Betul tadi disampaikan bahwa dari penanganan perkara penyidikan digitalisasi SPBU ini kemudian kami kembangkan juga, itu pun juga ditemukan oleh tim dalam proses, di tengah-tengah proses sambil berjalan. Berdasarkan hasil penggeledahan dan penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh tim, kemudian dipelajari oleh tim, baik dari dokumen kontrak dan dokumen-dokumen proyek-proyek lain, kemudian kami menerbitkan surat perintah penyidikan untuk pengadaan edisi BRI yang saat ini sedang berjalan dan proses atau update penanganan perkaranya kita sebentar lagi juga akan menerima laporan penghitungan kerugian keuangan negaranya dan tentunya setelah kita menerima secara resmi juga akan ada upaya paksa dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Tentunya itu komitmen kami untuk tadi menyelesaikan penanganan-penanganan penyidikan yang terbit sebelum 2026. Karena tadi ada kendala di proses penghitungan ya. Yang kedua,
dari pengembangan penyidikan perkara digitalisasi SPBU Pertamina ini pun kami juga mengembangkan karena ada pihak-pihak yang masih terlibat di proyek-proyek lain dalam pihak-pihak yang ada di digitalisasi SPBU ini ya, yaitu penyidikan pengadaan notifikasi BRI. Jadi ini masih ada irisan juga dengan proyek pengadaan edisi BRI karena masih melibatkan pihak-pihak yang ada yang beririsan, ada yang sama dengan tentunya juga ada pihak swasta yang lain di proses notifikasi BRI. Dan saat ini pun sedang berjalan. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah sampaikan bahwa itu sudah terbit surat perintah penyidikannya, surat perintah penyidikan karena kita mengikuti KUHP baru, itu belum ada tersangka sehingga nanti tentunya berdasarkan hasil penyidikan, apabila ditemukan 2 alat bukti yang cukup, tentunya akan ada penetapan tersangkanya. Gitu ya, jadi kita belum bisa sampaikan karena memang masih awal-awal proses penyidikan berjalan. Dan ketika memang ada update, pasti kita akan sampaikan nanti melalui jubir. Karena ini sedang kegiatan awal di proses penyidikan. Mungkin teman-teman sudah bisa menduga-duga. Jadi tolong diberi kesempatan kepada tim bekerja terlebih dahulu. Karena ini masih ada irisannya dengan saat ini yang proses penyidikan sedang berjalan. Tentunya yang proses yang saat ini untuk perkara penanganan penyidikan digitalisasi SPBU, karena sudah ada penahanan, tentunya akan ada waktu penahanan. Sehingga kita, tim penyidik akan fokus penyelesaian berkas perkaranya. Karena ini sudah lama, akan segera tentunya secara bertahap akan dilimpahkan ke teman-teman di penuntutan untuk dibawa ke pengadilan. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Dirdik untuk tanggapannya. Kita buka sesi kedua untuk perkara lain. Mas Wahyu, Mas Jaki, Mas Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari kabar6.com. Terima kasih Pak Dirdik, terima kasih juga Mas Budi. Sebenarnya review aja sama aja dengan pertanyaan kemarin, cuman penegasan aja. Bahwa pada hari ini kan diperiksa nih untuk kasus di Pokir Jawa Timur, Hibah Jawa Timur, itu ada nama Anwar Sadat juga, tapi dari pihak swasta. Apakah itu anaknya gitu? Apa ini hubungannya apa ya terkait pembagian jatah mungkin salah satunya itu mungkin ya Mas ya atau Pak Dir. Dan kedua ini terkait Bengkulu. Kan kemarin Nuprisman diperiksa dan waktu di penggeledahan itu kan informasinya kan ditemukan uang 4 miliar disita. Apakah Nuprisman ini juga berpotensi akan menjadi tersangka dalam kasus lain mungkin atau misalnya dalam kasus proyek limbah itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu. 2 perkara terkait Pokmas Jatim dan pengembangan perkara Rejang Lebong. Mas Jaki. Ya, terima kasih Mas Budi. Pak Taufik. Ya. Ini terkait kasus kuota haji. Nah ini kan beberapa kali KPK menyampaikan bahwasanya ada illegal gain sekitar 27 miliar yang diterima PT Maktor gitu. Nah terus ada beberapa juga penyerahan duit dari Direktur Operasional PT Maktor kepada sejumlah pejabat di Kementerian Agama saat itu seperti Hilman Latif. Nah, apakah itu atas inisiatif pribadi atau inisiatif perusahaan gitu? Atau misalnya itu inisiatif dari pemilik PT Maktor sendiri gitu, Pak Fuad Hasan. Kalaupun demikian itu bukan inisiatif pribadi dari Direktur Operasional yang sekarang sudah jadi tersangka, mengapa kemudian KPK belum menetapkan Fuad sebagai tersangka dalam kasus ini? Ya intinya itu aja. Terima kasih Pak. Mas. Terima kasih. 1 perkara terkait kuota haji yang pekan depan akan dimulai untuk persidangannya. Kita bergeser ke sisi kanan. Mas Umam, silakan. Selamat malam Pak Dirdik, Pak Jubir. Mau konfirmasi aja sih Pak, apa benar dalam kasus di Kuansin yang soal pelepasan hutan itu sudah melakukan pengembangan penyidikan ke Menhut Raja Juli, apalagi kan belakangan KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD yang mengumpulkan uang dari beberapa KUD yang diserahkan ke pihak Menteri Kehutanan. Itu aja, makasih.
Terima kasih Mas Umam terkait dengan perkembangan penyidikan perkara Kuansing. Tiga dulu Pak Dirdik. Baik. Terima kasih. Kami langsung ke Mas Wahyu ya. Saksi dari pihak POK Mas Jatim. Jadi betul ada beberapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain. Jadi tentunya ini memang biasanya di akhir-akhir ketika finalisasi berkas memang aset recovery menjadi target di penanganan perkaranya itu sendiri gitu. Jadi ini terkait dengan materi itu, Mas Wahyu. Kemudian untuk perkara yang pengembangan Rejang Lebong, betul ada pemeriksaan terhadap saksi Kepala Dinas PU Kota Bengkulu. Karena ini menggunakan dasar surat perintah penyidikan umum ya, belum ada tersangka, jadi masih terbuka kemungkinan peluang-peluang untuk pemeriksaan pihak-pihak lain selain Kepala Dinas PU Kota Bengkulu juga. Tapi tentunya ruang lingkupnya kan ada kegiatan proyek kan, pastinya di suatu pemerintah daerah gitu, dalam hal ini Kota Bengkulu. Jadi pasti bukan hanya terhadap saksi yang bersangkutan saja, artinya masih ada dibutuhkan pihak-pihak lain terkait bagaimana proyek yang ada di Kota Bengkulu, kemudian juga tentunya di pihak swastanya, bagaimana kemudian ada pengkondisian terhadap kegiatan proyek pengadaan barang dan jasanya. Jadi betul memang itu terkonfirmasi untuk memperkuat fakta-fakta proyek-proyek lain yang juga dijelaskan oleh pihak swastanya. Di pihak swastanya sudah kooperatif pada tim penyidik bahwa tidak hanya mengerjakan proyek serupa di Kabupaten Rejang Lebong. Gitu. Itu ya Mas Wahyu. Beralih ke Mas Zaki terkait kuota haji illegal gain. Jadi memang ini hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik sekitar hampir 1 tahun ya, karena penyidikannya juga di tahun 2025. Dan hasil diskusi dengan ahli, baik ahli dari keuangan negara, ahli pidana dan ahli hukum administrasi negara. Jadi disimpulkan bahwa ada illegal gain atau keuntungan yang tidak semestinya diperoleh oleh PHK atas terjadinya penentuan penunjukan jemaah dari kuota tambahan yang semestinya itu harus urut kacang gitu ya. Artinya 20.000 itu tambahan yang diminta oleh permohonan dari Bapak Presiden, kemudian bertemu dengan pihak Kerajaan Arab Saudi, itu semestinya memang diperuntukkan untuk jemaah-jemaah karena antrian kita panjang nih hajinya, sedangkan minat jemaah di negara kita sangat banyak, sehingga mestinya itu juga diperlakukan sesuai undang-undang haji. Kita sudah bahas tentunya di beberapa waktu yang lalu, itu termasuk kuota tambahan pun mestinya harus diurut sesuai dengan urut porsi nasional. Artinya urut kacang istilahnya. Nah, kemudian ada beberapa pertemuan-pertemuan yang dikondisikan antara pihak swasta dan pejabat di Kemenak, terjadilah peristiwa yang dianggap yang kemudian kita konstruksikan itu sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi apapun yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh dengan cara melawan hukum, itu tidak dibenarkan secara hukum, itu yang disebut illegal gain. Yang kemudian ini tentunya telah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh auditor BPK yang memang bagiannya untuk menghitung kerugian keuangan negara ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua terkait fakta penyerahan duit
dari sisi maktur, memang betul tersangka Direktur Operasional pun menyampaikan baik dari pemberi dan penerima, di sisi PN pun juga mengakui bahwa ada penyerahan-penyerahan itu. Tentunya ini nanti kita akan ikuti bersama di proses persidangan, karena tentu itu sudah menjadi konsumsi publik ketika memang sudah dibuka secara umum oleh hakim ya. Jadi kita tunggu bersama-sama, kita tidak ingin mendahului, tetapi update dari hasil penyidikan bahwa memang masing-masing baik pemberi dan penerima itu sudah mengakui, dan itu pun kita sudah lakukan penyitaan terhadap barang bukti uangnya, karena dari sisi pejabat di Kementerian Agama juga kooperatif untuk menyampaikan dikembalikan kepada penyidik. Seperti itu. Kemudian ke Mas Umam, perkara Kuansing. Jadi update saat ini terakhir dari tim penyidik bahwa karena memang ini penahanan yang sisi pemberi itu hanya kita punya waktu 20 hari plus 40 hari perpanjangan penahanan penuntutan. Jadi maksimal itu 60 hari, 2 bulan ya, dan ini sudah hampir mendekati, hingga tim masih melengkapi fokus ke alat bukti untuk perkara pemberinya di si SUD kalau tidak salah ya, yang selaku sekda untuk terkait suap jabatan. Itu masih memverifikasi dan memfiskan nilai suapnya, karena si pemberi ini akan segera dilimpahkan ke penuntutan. Yang kedua, update-nya bahwa tim saat ini juga sedang memverifikasi jumlah penerimaan yang pertama terkait pelepasan kawasan hutan, dan penerimaan lainnya karena ada pasal kita lapis dengan 12B besar gratifikasi. Nah, terkait yang pertama untuk terkait pelepasan kawasan hutan, jadi memang betul ada ditemukan fakta bahwa hasil pengumpulan dari petani-petani KUD itu jumlahnya sekitar 14.000 gitu ya. Tapi kemudian ada dinamika fakta yang kemudian ada pengembalian itu kan ada 12.000. Nah, ini hanya memverifikasi penerimaan tersebut, baik saat ini melakukan pemeriksaan terhadap para petani atau KUD, anggota KUD bagian staf-stafnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan penerimaan gratifikasi, tim menemukan saat ini ada penerimaan yang dilakukan oleh Bupati itu dengan melakukan pemotongan TPP, tunjangan penghasilan apa ya, sampainya kurang paham, tadi disampaikan bahwa itu dilakukan pemotongan sampai sekitar 50%. Dan ini yang sedang didalami oleh tim penyidik saat ini, yang sedang ada di Pekanbaru pemeriksaannya. Mungkin rekan-rekan sudah memonitor juga kegiatannya. Satu itu, kedua juga ada penerimaan honor yang kemudian ditemukan dari hasil audit BPK, itu kelebihan pembayaran yang diterima oleh Bupati. Sehingga kemudian itu ada modus-modus yang dilakukan oleh Bupati untuk mengganti, karena temuannya adalah harus mengembalikan. Nah, untuk mengembalikan ini ditemukan fakta tadi bahwa staf-staf atau ASN di lingkungan Kuansing itu diminta untuk menutupi atau disuruh sumbangan gitu ya, untuk menutupi agar Bupati bisa mengembalikan yang ditemukan oleh BPK. Nah, itu kita lapis dengan perbuatan-perbuatan gratifikasi, itu update-nya. Kemudian untuk pemanggilan pihak lain, ya tentunya kemarin sudah pernah ditanyakan oleh teman-teman pers bahwa kita juga sesuai dengan kebutuhan penyidikan, termasuk dengan pihak kemanapun terkait dengan pelepasan hutan, tentunya itu akan nanti kita lihat di kebutuhan penyidikan. Tapi sementara ini kita tim merampungkan berkas yang si pemberi, gitu ya, Mas Umam. Cukup nih, ada 2 tadi ya, sudah terjawab. Oke. Baik, terima kasih Pak Didik. 4 perkara sudah ditanggapi pertanyaan dari rekan-rekan di sesi kedua. Masih ada lagi kawan-kawan yang ingin ditanyakan. 1 Mas Mario, Mas Jamal.
Mas Rio? Oke. Selalu kompak ini, Mas Rio dan Mas Mario. Ngumpul. Ngumpul lagi kan. Akur. Silakan. Yang mana dulu? Ya kan? Iya, silakan, Mas Rio. Ya, malam Pak Taufik Malam. Mas Budi. Menyambung pernyataan konferensi sebelumnya, bukan yang hari ini. Kan katanya kan KPK sedang mengebut, dan hari ini kan kasus lama juga. Nah, mau nanya update soal kasus Skipi KKP, terus juga pengadaan kapal TNI AL, terus juga soal kasus KPBN yang kemarin beberapa hari lalu diumumkan itu terkait komoditas apa? Terima kasih. Ulangi Mas, yang mana tadi? Perkara-perkaranya apa aja? Ya, Skipi KKP kan sama kapal Bea Cukai juga kalau nggak salah. Terus juga kapal TNI AL. Terus sama yang terbaru penyidikan baru KPBN, itu progres sampai mana? Komoditasnya apa mungkin? Terima kasih. Ya, pada poinnya adalah perkara-perkara yang sedang berjalan ya, progresnya seperti apa dalam konteks penuntasan perkara, Pak Dirdik. Mas Mario sudah menemukan pertanyaannya? Mas Jamal sudah diwakilkan tadi, Mas Jaki. Iya, izin. Cuman saya agak enggak nih terkait tadi yang penjelasan tadi pengembangan dari Rejang Lebong terkait apa tadi? Pengadaan terkait dengan instalasi pengelolaan air limbah. Oh ya, ini hari ini kan sebenarnya juga diperiksa anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKB, namanya itu Vina Lady Anggraini. Nah ini kan sebelumnya yang bersangkutan juga terkait tempat dikaitkan dengan terkait pengelolaan limbah medis kalau nggak salah. Nah itu apakah memang ada kaitannya juga dari pengembangan ini yang melibatkan anggota legislator Kota Bengkulu? Bisa di-spill dikit Pak Dirdik untuk kasus itu. Terus kemudian saya ingin mengkonfirmasi soal update soal kasus IMIPAS itu sudah seperti apa sih? Apakah masih memeriksa kanim-kanim atau memang sudah beranjak ke yang lain? Terus untuk kasus Bea Cukai diawali dengan dugaan penyidikan kasus importasi barang yang dari fakta proses penyidikannya kan sudah dianggap selesai, yang kemudian beranjak kepada persoalan cukainya. Nah, apakah KPK sudah firm atau memang sudah sampai untuk tahap meningkatkan ke penyidikan sprindik baru terkait cukainya, yang sebelumnya kan sudah memeriksa sejumlah pihak, bahkan sudah cukup banyak para pengusaha rokok dipanggil dan lain-lain. Nah, terakhir yaitu kemarin tuh perpanjangan penahanan kalau nggak salah ya, hari ini Muara Enim perpanjangan penahanan terakhir katanya 60 hari apa? Si Edison. Apa demikian atau memang ada pengembangan yang lain dari terkait Muara Enim? Terima kasih. Terima kasih Mas Mario, cukup banyak ini beberapa perkara ya untuk diupdate. Ada lagi mungkin? Mas Encai mungkin di belakang pilar, kalau angkatan nggak kelihatan ini. Nah kan ada satu tersangka lagi anggota DPRD itu Iskandar kalau nggak salah ya, dari Partai Demokrat. Ini kan belum tahu nih kapan dia dipanggil nih sebagai tersangka. Ya, makasih. Baik, terima kasih Mas Wahyu, karena memang ada 3 klaster penerima ya di perkara Pokmas. Baik Pak Didik, ada 3 penanya, Mas Rio, Mas Mario, dan Mas Wahyu. Baik, ke Mas Rio, mungkin kasus-kasus lama, ini juga, ini jadi komitmen kami Mas Rio,
kami tidak bisa nyampaikan satu persatu ya, karena nanti kita akan lihat update-nya seperti apa. Tetapi sudah ada atensi dari pimpinan, disampaikan di laporan capaian kinerja kemarin. Kemudian juga kami juga mendapat update terkait laporan pengawasan dari Dewas. Juga ada atensi bahwa diminta untuk perkara-perkara yang lama agar ada kepastian hukum begitu ya. Nah, kita akan update satu persatu mana kasus-kasus lama yang memang sudah bisa untuk kita lakukan upaya paksa berikutnya, kita akan lakukan seperti ini. Ini jadi bagian juga kenapa kita juga harus melihat seperti apa dinamika yang ada di masing-masing satgas gitu. Karena ini yang perkara ini pun satgas yang menangani perkara digitalisasi SPBU ini adalah juga yang satgas menangani perkara OTT atau tertangkap tangannya ke Banjarmasin. Nah, tapi kan sudah selesai. Kemarin kita sudah sampaikan tim juga mengembangkan perkara itu. Kemudian ada 3 sprindik yang dari tertangkap tangannya Kepala Madya Banjarmasin. Jadi ada sprindik umum karena memang KUHP baru. Jadi ada 3 sprindik umum. Yang pertama sprindik pemberi kepada pejabat negara. Ini artinya ada pihak swasta lain yang memberikan sesuatu. Artinya yang waktu tertangkap tangan belum ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua ada sprindik penerimaan. Artinya ada pejabat-pejabat lain dan pejabat yang sama di perkara yang tertangkap tangan itu menerima dari swasta yang lain tentunya. Itu juga kita sudah dikembangkan oleh tim. Dan yang terakhir surat perintah penyidikan umum untuk TPPU. Jadi artinya ada beberapa hasil tindak pidana yang ditemukan di hasil penyidikan tersebut, kemudian kita kembangkan ke perkara TPPU-nya untuk mengejar aset pemulihan kerugian keuangan negaranya atau aset recovery. Hingga memang perkara-perkara lama, tadi dinamika di tim dan juga sudah disampaikan oleh pimpinan, kita memang kekurangan sumber daya manusia. Tetapi itu bukan menjadi alasan ya tentunya bagi kami untuk tetap menyelesaikan perkara-perkara tunggakan atau carry over. Termasuk untuk perkara KPBN tadi itu bukan perkara lama karena sprindiknya juga baru naik gitu. Dan ini juga awal-awal. Jadi kami tidak bisa sampaikan secara detail, tapi betul memang ada sprindik terkait KPBN dan itu sedang berjalan prosesnya. Nanti akan diupdate apabila memang ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada publik. Begitu ya Mas Rio. Yang kedua, Mas Rio ini banyak soal ini. Untuk pengembang Kajang Lebong, tadi kembali saya sampaikan, kita tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak-pihak lain. Saya sudah sampaikan untuk Kepala Dinas PU Kota Bengkulu, itu hanya jadi beberapa contoh saja dari pihak-pihak yang juga nanti ke depan ini akan kita kembangkan pemeriksaannya. Tentunya tadi saya sampaikan itu ada ditemukan di proyek yang disampaikan dalam perkara yang Rejang Lebong. Isi pemberi ini bukan hanya mengerjakan di Kabupaten Rejang Lebong saja, begitu Bang Mario ya. Jadi ya tentunya tadi ada dari pihak DPRD, ya kemungkinan ya kita tidak bisa sampaikan ya, kita tidak boleh berandai-andai, tetapi nanti kita akan update apabila memang ada penetapan tersangka atau memang tim masih memperlebar proyek-proyeknya di mana saja, karena tentunya bukan hanya di Rejang Lebong, bukan hanya di Kota Bengkulu. Jadi kita tunggu saja prosesnya seperti apa, karena ini masih sangat terbuka kemungkinan peluang-peluang untuk dikembangkan oleh tim penyidik berdasarkan bukti yang dari sisi swastanya. Jadi kita temukan fakta-fakta yang lain memang. Kemudian untuk perkara MIPAS, update-nya terakhir kami sampaikan itu mengenai jumlah aset recovery ya. Saya lupa apa sudah disampaikan oleh Mas Jubir, itu sudah ada penyitaan-penyitaan terkait aset masing-masing tersangka. Dan untuk saat ini, hari ini pun ada kegiatan penggeledahan. Mungkin sudah sampaikan atau tidak? Belum ya. Itu sudah selesai tadi sekitar selesai jam 6 habis maghrib. Itu tim masih melakukan kegiatan penggeledahan di
kantor imigrasi Jakarta Selatan. Jadi ini mungkin nanti hasilnya karena sedang proses terakhir gitu ya, nanti mungkin akan ada update hasil-hasil penggeledahannya yang disampaikan oleh Jubir. Jadi itu Mas Mario untuk perkara IMIPAS. Kemudian untuk bea cukai, ya memang sudah kami sampaikan ada pengembangan 2 sprindik. Untuk cukai ini memang ada kekhususan tersendiri, karena memang cukai ini di konstruksi perkaranya kan yang kita awal itu terkait importasi. Tapi kemudian kami menemukan karena penggeledahan-penggeledahan di kantor bea cukai itu ada dokumen-dokumen yang perlu ditindaklanjuti. Makanya ada pemanggilan terhadap pengusaha-pengusaha rokok gitu ya. Nah, tapi tentunya keterbatasan waktu di penyidikan dan konstruksi perkaranya, kemudian itu perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, yang saat ini pun juga sedang dilakukan oleh tim penyelidik. Jadi kita bekerjasama dengan tim penyelidik untuk terkait perkara cukainya. Terakhir untuk kegiatan Kantor imigrasi Jakbar, terus juga Jaksel, kantor imigrasi mana lagi yang udah digeledah? Karena kami jarang banget dapat update-nya gitu. Mungkin Jaktim, Jakut atau mana gitu. Ya tentunya kalau yang mau digeledah kita nggak akan spill ya. Kalau yang sudah nanti kita update lagi. Tapi terakhir yang saat tadi kami dilaporkan, tim baru selesai melaksanakan penggeledahan di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Yang ditanyakan yang sudah bobol kawan-kawan yang mana Ya, aja nanti digeledah. kan sudah ada beberapa yang tempo hari sudah disampaikan oleh Jubir, nanti kita update. Tadi saat terakhir yang posisi terakhir itu, Mas Rio. Terakhir ke Bang Mario, pertanyaan terkait Muara Enim. Tadi ada perpanjangan kegiatan, perpanjangan penahanan untuk Edisa, Bupati dan staf ya. Itu ada sisi penerima. Untuk tambahan perpanjangan penetapan pengadilan yang pertama, 30 hari pertama. Seperti itu. Mas Wahyu tadi tambahan yang Mas Jatim ya, yang belum dipanggil ya, nanti kita akan kebut Mas. Tapi ini timnya karena terbatas, yang kemarin tersangka yang 4 itu sedang difinalisasi berkasnya. Jadi setelah itu nanti akan ada yang lain. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik. Termasuk saksi-saksi yang tidak hadir tentu nanti juga akan dijadwalkan ulang, Mas Wahyu. Tadi pertanyaan soal itu. Baik kawan-kawan media, sepertinya sudah semuanya tuntas ditanyakan dan dijawab oleh Pak Didik. Pada kesempatan berikutnya nanti kami akan update kembali perkembangan penyidikan yang KPK lakukan dan juga beberapa kegiatan lain, baik di kegiatan Korsup, pencegahan maupun pendidikan anti korupsi. Demikian konferensi pers pada malam hari ini terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan digitalisasi SPBU di PT Pertamina untuk tahun 2018 sampai dengan 2023. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan banggakan para insan pers yang terus mendukung dan mengawal kinerja-kinerja pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan, pendidikan, dan juga koordinasi supervisi. Pada kesempatan konferensi pers hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, kami akan menyampaikan terkait dengan update pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan digitalisasi SPBU di PT Pertamina untuk tahun 2018-2023.
Tentunya ini juga menjadi komitmen KPK dalam menuntaskan setiap perkara yang ditangani, termasuk perkara-perkara di sektor bisnis, dalam hal ini BUMN di Pertamina. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada yang sudah menjadi tunggakan ya, sudah sempat didiskusikan juga dan sempat dipertanyakan juga oleh teman-teman. Ini sebagai bentuk komitmen kami juga bahwa terhadap perkara-perkara yang menjadi tunggakan tetap kita komitmen untuk kita selesaikan. Jadi surat perintah penyidikannya untuk perkara ini itu terbit di tahun 2024 bulan September. Kemudian dilakukan rangkaian proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga tim juga berkoordinasi untuk terkait ahli penghitungan kerugian keuangan negara karena ini menyangkut pasal 2, pasal 3 yang itu ada kerugian keuangan negara. Kemudian pada hari ini update proses penghitungan sudah selesai dan kemudian kita tetapkan tersangkanya dan kita lakukan penahanan. Bahwa digitalisasi SPBU adalah proyek yang digagas oleh awalnya bersama BPH Migas dan Pertamina. Jadi berdasarkan adanya kebutuhan untuk memiliki data stok BBM di setiap SPBU secara real time. Jadi kebutuhan Pertamina untuk mengetahui stok BBM di SPBU. Sehingga tujuannya adalah pengiriman stok dari depot Pertamina dapat disalurkan, kemudian untuk memonitor volume transaksi, itu juga menjadi bagian yang ingin dicapai dalam pengadaan proyek ini, khususnya transaksi BBM subsidi, agar tepat sasaran. Pada hari ini Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, kami akan menyampaikan perkembangan penyidikannya, bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu Saudara DR selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, Saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Recruitment PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, Saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Kepada 3 tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para tersangka kemudian kami lakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak hari ini terhitung tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026. Terhadap Saudara DR dilakukan penahanan di Rutan Cabang Gedung KPK C1 dan terhadap Saudara WR serta Saudara L dilakukan penahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya, bahwa pada bulan Agustus 2018 terdapat Head of Agreement tentang digitalisasi SPBU. Jadi ini awal terbentuknya proyek ini. Itu nilai maksimal saat itu ditetapkan sebesar 3,6 triliun atau 15,25.000 per liter. Jadi ini kontrak induknya
kontrak induk yang disepakati oleh SPBU di Pertamina yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan PT Telkom. Jadi kontraknya menggunakan kontrak induk sampai maksimal selama 5 tahun itu sebesar 3,6 triliun atau 15,25 per liter. Ini ditandatangani oleh saudara MK selaku Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina tahun 2018 sampai 2020 dan saudara DR selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengadaan di PT Telkom, pada September 2018, saudara DR bertemu dengan sejumlah vendor pengadaan digitalisasi SPBU terkait kebutuhan Electronic Data Capture atau EDC yang dapat memfasilitasi pembayaran secara non-tunai dan automatic tank gauge atau alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki di masing-masing SPBU secara otomatis yang kemudian itu tersambung dengan informasi ke data center di Pertamina. Untuk pengadaan edisi, diketahui terdapat 2 kandidat penyedia yaitu PT PCS dan PT ASK. Yang mana saudara DR secara tidak langsung mengarahkan agar pengadaan edisi dilakukan oleh PT ASK. Namun demikian PT PCS selaku PT PTS melalui saudara IL selaku pemilik dan sekaligus mantan pegawai PT Telkom diduga lebih dahulu melakukan pengkondisian dengan cara melobi para pihak direksi PT Telkom dan anak perusahaan agar PT PCS ditunjuk sebagai vendor penyedia edisi. Selanjutnya melalui arahan saudara WER selaku SGM Procurement PT Telkom, saudara L memberikan fee sekitar 2 miliar kepada PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor sehingga PT PCS kemudian menjadi satu-satunya penyedia alat edisi. Sementara itu untuk pengadaan ATG, jadi Automatic Tank Gauge, saudara DR mengarahkan WER agar menunjuk PT SGP sebagai penyedia ATG dengan memberikan kartu nama saudara LJ, ini selaku Direktur PT SGP. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018, saudara DR menyampaikan nota dinas mengenai nota justifikasi kebutuhan investasi digitalisasi SPBU Pertamina, yang dalam nota tersebut menetapkan ruang lingkup proyek yang meliputi digitalisasi 5.518 SPBU. Terdiri atas pemasangan ATG, ini rincian lingkup proyeknya, kemudian personal komputer, point of sales, system and forecast controller, dan electronic data capture atau EDC. Termasuk penyediaan dashboard berbasis cloud serta jaringan konektivitas. Ini ruang lingkup yang proyek yang sudah disiapkan oleh SPBU Pertamina dengan Telkom. Sementara target implementasi ditetapkan sebanyak 1.200 SPBU pada 2018 dan 4.318 SPBU pada 2019. Dengan nilai investasi sekitar 1,76 triliun dan biaya operasional sekitar 737,28 miliar. Dalam pelaksanaannya, PT Telkom menunjuk PT SCC sebagai sistem integrator dengan melibatkan sejumlah anak perusahaan PT Telkom sendiri, antara lain PT PI, PT TAS, PT TST, PT FN, PT MT, dan PT SSI.
Ini semua adalah anak perusahaan PT Telkom. Namun demikian, guna melaksanakan proyek tersebut, Saudara DR bersama WR diduga secara melawan hukum melakukan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan Telkomsel tadi, beberapa yang tadi disebutkan, sebagai pelaksana pengadaan, meskipun kenyataannya ya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas selaku distributor perangkat digitalisasi SPBU. Selanjutnya atas perintah Saudara DR melalui WER, anak-anak perusahaan tersebut diarahkan untuk menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaannya hanya sekedar formalitas belaka. PT PINS kemudian menunjuk PT PCS sebagai vendor pengadaan edisi. Nah, ini yang kemudian Saudara EL yang sekaligus tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pemilik PT PCS untuk vendor pengadaan edisi yang sudah dikondisikan. Sedangkan PT SCC menunjuk PT SGP selaku vendor pengadaan ATG. Kemudian setelah PT SGP ditetapkan sebagai penyedia ATG, Saudara DR diduga menerima pinjaman uang sebesar 2 miliar dari komisaris PT SGP. Sementara pada tahap pelaksanaan pengadaan edisi, Saudara EL kemudian diduga mengganti perangkat edisi merek PEX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah dari yang sudah ditentukan di awal. Agar perubahan tersebut disetujui, Saudara L juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS. Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,75 miliar pada pengadaan ATG serta 128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan edisi PEX A920. Dan ada total loss sebesar 105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi. Sementara akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3-5 tingkat yang total menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 322,18 miliar. Ini sudah kami terima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya dari teman-teman di BPK. Bahwa proyek digitalisasi SPBU sejatinya ini digagas sebagai solusi strategis untuk memantau rantaian pasokan secara lebih akurat dan berdasarkan data real time, sehingga program ini sebetulnya menjadi upaya untuk memastikan agar tidak terjadi kebocoran distribusi dan memastikan bahan bakar minyak atau BBM, khususnya subsidi disalurkan secara optimal serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun kejadian ini menjadi ironi karena terjadi pada program digitalisasi yang sebenarnya tujuannya adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas program. KPK tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap keputusan bisnis dan kebijakan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi prinsip-prinsip good corporate government agar setiap proses dan tata kelola bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya kejadian ini juga tentunya juga melanggar core value yang selama ini dipegang oleh BUMN, yaitu berakhlak. Sehingga kita tentunya juga sambil mengingatkan bahwa agar proyek-proyek serupa juga tidak terjadi kembali.
bahwa setiap bentuk korupsi, inefisiensi ataupun praktik penyalahgunaan lainnya di dalam tubuh BUMN, terutama di sektor migas, nantinya juga akan berimbas pada kebocoran anggaran yang nilainya tidak kecil sehingga menjadi beban besar bagi keuangan negara. Oleh karena itu, KPK meyakini bahwa pengusutan tuntas atas segala praktek-praktek korupsi yang terjadi di sektor energi bukan sekedar penegakan hukum semata, tapi sebagai langkah krusial untuk membenahi rantai distribusi energi nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk konstruksi perkara dalam proyek tindak pidana korupsi proyek pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 sampai dengan 2023. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan mulai hari ini bertanggal 4 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2026 terhadap tersangka saudara DR, WER, dan EL. Baik, rekan-rekan jurnalis, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama khusus terkait dengan perkara ini. Kami persilakan.